Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Ya, kita lanjutkan. Kali ini kita akan belajar penyajian data tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kompetensi inti 3 pengetahuannya adalah memahami pengetahuan yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Keempat, keterampilannya mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya adalah 3 pengetahuannya menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sedangkan keterampilannya 4, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama, yang nomor 1, siswa dapat mencermati penyajian data tentang informasi di sekitar yang disajikan dengan tabel ataupun diagram dari berbagai sumber media. Kedua, siswa dapat mencermati cara penyajian data dalam bentuk tabel. Oke. Definisi data, apa sih data itu ya? Nah, anak-anak, kata data berasal dari bahasa Inggris yaitu datum, yang artinya suatu informasi dari suatu objek atau narasumber. Jadi data adalah kumpulan datum, ya, atau kumpulan informasi dari suatu objek atau narasumber. Cara mengumpulkan data yang pertama dengan wawancara atau interview. Wawancara apa sih? Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kedua, kuesioner atau angket, yaitu pemberian angket, adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi, narasumbernya diberi data dan mengisi, ya. Ketiga, observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Data ada 2 macam. Yang pertama adalah data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu contohnya dengan wawancara ya tadi ya, dengan kuesioner langsung jadinya. Sedangkan kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Contohnya kita mendapatkan data misalkan dari badan sensus atau mungkin dari BMKG bagaimana perkiraan cuaca ya. Penyajian data. A. Penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini sekarang yang kita pelajari. Ada 3 macam. Yang pertama, tabel baris kolom.
ya. Ini adalah contoh tabel baris kolom, di mana ini tabel penjualan mie instan di Rusun Mart, di supermarket ya. Nah, ini misalkan sampai seminggu. Minggu ada 15 yang terjual, Senin ada 7, Selasa ada 2 yang terjual, Rabu ada 13 yang terjual, Kamis 11 yang terjual, Jumat 5, Sabtu 3. Jadi jumlahnya 56. Dalam satu minggu 56 mie instan yang terjual. Nah, sedangkan tabel baris kolom ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan hanya satu kolom. Nah, di sini ya, satu kolom. Jadi ini hanya satu jenis. Kedua, tabel ya, kita lanjutkan. Ini adalah yang kedua, tabel kontingensi, yaitu tabel penjualan mie instan di Rusun Mart. Sedangkan ini adalah tabel jumlah murid sekolah di daerah X menurut tingkat kelas dan jenis kelamin. Ya, tabel kontingensi adalah digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Kalau tadi tabel baris kolom itu hanya satu jenis ya, jenis kolom. Kalau ini adalah lebih dari satu kolom datanya maksudnya. Jadi kalau ini ada dua, yaitu soto dan goreng, yaitu jenis mie instan. Dan ini juga lebih dari satu, yaitu ada 3, 1, 2, 3. Jadi 3 kolom. Itu namanya tabel kontingensi. Berikutnya, tabel distribusi frekuensi. Ya. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya, ya ini namanya adalah misalkan di sini adalah hasil nilai ujian matematika dari 50 siswa. A, buatlah tabel distribusi frekuensi dengan interval kelas 10 dimulai dari 21. Ini pertanyaannya. B, tentukan presentasi siswa yang nilainya 40 sampai 50 ya. Untuk tabel distribusi frekuensi ini, data ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Maksudnya apa? Ini terbagi menjadi beberapa interval kelas. Interval kelas itu dimulai dari 21. Bagaimana dimulai dari 21? Yaitu kita hitung aja 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, pas ada 10 ya. Jadi 21 sampai 30 itu untuk interval kelasnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini jawabnya ini yang soal tadi ini dibagi beberapa kelompok. Jadi 10 kelas interval kelas 10. Jadi dari 21 sampai 30. Kemudian dari 30 bukan dari 30 tapi untuk selanjutnya. Berarti 31 sampai 40. Ada 10 ya tadi ya. Nah, di sini interval kelas 10. Nah, sekarang kita lihat nilai antara 21 sampai 30, nilai 21 sampai 30 bukan antara ya. Nilai 21 sampai 30 ini ada berapa? Ternyata setelah kita hitung di sini hanya satu. Jumlahnya ada berapa? Kemudian nilai 31 sampai 40. Ternyata di sini ada 6. Yaitu berarti kita lihat di sini. Nah, 34 1, 31 di sini ini 2, 3, 4. Kemudian kita lihat lagi 4 ini ya, 5, kita lihat lagi 6. Jadi ada 6. Begitu seterusnya ya. Jadi
kita jumlahkan harus sama. Di sini 50, berarti jumlahnya ini harus sama 50. Kalau tidak sama bagaimana? Berarti ada yang terlewat. Jadi jumlahnya siswanya 50. Bisa ya membuat tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang B, persentase antara 41 sampai nilai 41 sampai 50. 41 sampai 50. Nah, ini yang Ibu kasih warna kuning. Di sini ada 5. Berarti 5 per keseluruhannya berapa siswa? 50. Berarti 5 per 50 kali 100% karena persentase. Hasilnya adalah 10%. Ya, gitu ya. Nah, ini ada latihan soal, kamu kerjakan. Yang pertama, nomor 1, kumpulkan data dengan pilih salah satu. Wawancara boleh, angket boleh, observasi boleh, dengan anggota keluarga atau dengan yang lain. Jadi yang terdekat aja, yaitu anggota keluarga. Kamu boleh memilihnya wawancara atau angket. Kemudian data tersebut kamu sajikan dalam tabel, baris, dan kolom. Berarti kalau tabel dan baris dan kolom hanya satu kolom ya. Kemudian contohnya apa? Misalkan tinggi badan boleh, atau nomor sepatu juga bisa ya. Kemudian kumpulkan data yang kedua dengan pilih salah satu, juga sama, wawancara, angket atau observasi dengan anggota keluarga atau dengan yang lain. Kemudian data tersebut kamu sajikan dengan tabel kontingensi. Ini kontingensi berarti ada 2 lebih dari 1 kolom ya. Misalkan yaitu anak, misalkan anak laki-laki atau perempuan, anak laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, itu bisa. Kemudian yang ketiga, buatlah tabel distribusi frekuensi dengan interval kelas 10 dimulai dari 121. Berarti kalau 121, kalau dia interval kelas 10, menghitungnya mulainya dari 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, dan 130. Berarti 121 sampai 130. Sedangkan begitu seterusnya, terus ke bawahnya berarti 131 ya sampai 140 dan seterusnya. Kemudian tentukan nilai persentase 161 sampai 170, sama kayak yang tadi yang Ibu ajarkan ya. Semoga kalian mengerti. Sebelumnya kalian catat terlebih dahulu apa yang kita bahas tadi. Kemudian latihan soal ini dikerjakan seperti biasa, kirim ke Google Classroom, dan jangan lupa videonya di like dan di subscribe. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.